Ya, kita lanjutkan kembali. Ada orang yang takut dengan kecoa. Nah, kita akan belajar dari hidup kecoa dulu. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Nah, ini pertama telur, kemudian ninfa, ya, ninfa. Kemudian ninfa ganti kulit, ganti kulit, ganti kulit, akhirnya menjadi kecoa. Dia mengalami metamorfosis, tetapi metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena ketika dia menetas itu hampir mirip dengan ketika dia dewasa. Bedanya cuma ketika menetas dia tidak punya sayap, tidak punya ini. Kemudian warnanya juga berbeda. Tapi dia sudah punya kaki, ya, hampir sama dengan dewasanya, tetapi ada perbedaannya. Maka ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Dari telur, kemudian nimfa, terus kemudian beberapa kali berganti kulit menjadi kecoa. Selanjutnya ada daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur sama dengan kecoa. Ketika bertelur, capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut juga nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, wah banyak sekali. Capung berubah menjadi capung dewasa. Nih, jadi dari telur udah menjadi nimfa ini. Berubah menjadi ketika ganti kulit berubah menjadi capung dewasa. Perbedaannya juga sama. Dia hampir sama dengan capung dewasa, cuma bedanya dia tidak punya sayap, ya. Sayapnya ini masih kecil, belum besar. Nah, maka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi, yang mengalami metamorfosis sempurna tadi ada katak, sedangkan tidak sempurna itu ada kecoa dan capung. Kita lanjutkan lagi. Ada daur hidup nyamuk. Nah, ini dilihat nyamuk. Nyamuk ini ada nyamuk dewasa bertelur. Kemudian telurnya berubah, ya. Ini kita baca dulu saja. Nyamuk juga termasuk serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika ia menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air, ia akan kembali ke air ketika bertelur. Jadi nyamuk ini ketika bertelur dia mencari air. Kemudian telurnya ditaruh di air, kemudian menetas, ya. Menetas menjadi jentik-jentik atau ini larva, ya, jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini nanti akan berubah menjadi ini pupa. Kepalanya besar. Kalau kamu pernah lihat di air yang menggenang, mungkin di rumahmu ada air yang menggenang, kamu ada lihat jentik-jentik, ada yang kepalanya hitam besar. Nah, itu adalah nyamuk. Kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Kalau kita lihat ketika menetas dia hanya jentik-jentik, ya, tidak punya sayap, terus bentuknya ya seperti itu. Tapi ketika dewasa ternyata berubah total. Maka nyamuk disebut mengalami metamorfosis sempurna. Ini tadi perbedaannya. Jadi yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada katak dan nyamuk. Kemudian kemarin-kemarin juga ada kupu-kupu. Sedangkan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa dan capung. Nah, ini adalah perbedaan
perbedaannya. Jadi mengalami beberapa itu. Nanti kita lihat langsung saja. Setelah kalian belajar membaca itu, nah kalian mengerjakan ini ya. Ini daur hidup hewan. Kamu disuruh menggambar hewan ya. Ntar kita lihat atasnya terlebih dahulu saja. Buatlah kelompok yang terdiri paling sedikit 3 orang. Nah, kita kan tidak bisa karena di rumah masing-masing. Setiap kelompok mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda. Nah, di sini ada tabelnya, ada kambing, kucing, ayam, kadal, anjing, ular, belalang, kecoa, katak, kupu-kupu, nyamuk, capung. Nah, jadi nanti tugasmu langsung saja kamu mencari gambar hewan, ya. Bisa kamu gambar atau ada gambar hewan langsung kamu tempel juga bisa. Kemudian nama hewannya kamu tuliskan di sini. Kemudian cara berkembang biak itu ada 3 cara ya. Ini ya cara berkembang kok 3 cara. Cara berkembang biaknya ada yang bertelur, ada yang beranak, ada 2. Ya, nanti di sini bertelur atau beranak cara berkembang biaknya ya. Kemudian sebenarnya ada hewan yang bertelur dan beranak, tapi nanti kamu cari saja yang bertelur dan beranak, pilih saja itu. Kemudian ada lagi gambar daur hidup. Nah, misalnya saya kasih contoh 1. Gambar hewannya kupu-kupu. Nama hewannya kupu-kupu. Cara berkembang biaknya bertelur. Kemudian gambar daur hidupnya ya. Jadi dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, ini digambar saja di sini. Kemudian di sini penjelasannya. Jadi ini gambarnya, ini penjelasannya. Mulai dari telur, kemudian kepompong, telur, ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Jenis daur hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Gitu. Di situ ada 1, 2, ada 2 ya di tabelnya. Nah, ada 2. Silahkan nanti cari 2 hewan tersebut halaman 70 dan 71. Gitu. Nah, kemudian jenis daur hidup itu ada yang tidak mengalami metamorfosis, ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang tidak mengalami metamorfosis contohnya apa? Misalnya kambing. Nah, itu nanti jenis daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Begitu. Jadi kegiatan kalian nanti silahkan ini dikerjakan daur hidup hewan 1 dan daur hidup hewan yang kedua. Nah, kemudian nah ini cukup itu saja halaman 70 dan 71. Begitu. Nanti kamu bisa membandingkannya apa itu ketika kita bahas pada pembelajaran Zoom, kita akan membandingkan mana yang mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan yang tidak mengalami metamorfosis. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih semuanya. Dadah.